Ketika kemudian warung dagangan Busaini semuanya dirazia, Busaini kehilangan modal. Video dari proses razia tersebut kemudian diunggah di media sosial oleh seorang netizen, kemudian tersebar dan kemudian ditonton oleh banyak orang. Ini menimbulkan reaksi di masyarakat. Salah satunya adalah kemudian yang bersama saya saat ini adalah Dwika Putra yang kemudian menggalang dana. Salah satunya adalah untuk Busaini. Ada beberapa penjual, tak hanya Busaini memang yang saat itu dirazia. Tapi memang salah satu tujuannya adalah menggalang dana untuk Busaini untuk menggantikan setidaknya barang atau modal dagang Busaini yang dirazia oleh petugas Satpol PP di Serang, Banten saat itu. Bersama saya sekarang Mas Dwika Putra. Halo Mas Dwika. Halo. Gimana ceritanya saat itu melihat video kemudian langsung mengunggahnya di media sosial, ternyata direspon oleh banyak orang? Jadi sebetulnya bukan saya yang mengunggah ya. Videonya itu justru saya lihat pertama kali beredar itu di Facebook. Kemudian saya lihat siang karena masih hari kerja juga, ya cuma lewat-lewat aja, autoplay. But then malamnya saya ngeliat itu ramai di Twitter. Saat ramai di Twitter, yang saya lihat adalah semua orang sudah punya reaksinya masing-masing. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang sangat kontra, ada yang sangat pro. Jadi saya ngelihatnya cuma, wow, ternyata masyarakat bereaksi sedemikiannya. Terutama apalagi kan kalau Twitter itu kan yang kita follow aja gitu. Jadi banyak kan memang teman-teman saya, wah reaksinya kok seperti ini banget ya gitu. Saya mencoba untuk berpikir, daripada saya juga ikut misuh-misuh gitu, marah-marah di sosial media, baik pro maupun kontra, saya mencoba ngelihat di situ justru ada sosok korban di sana. Busaini sebagai korban. Busaininya sendiri. Saya nggak kepikiran apa-apa, saya ngelihat video itu, saya ngelihat videonya, saya ngelihat si ibunya tadi yang sudah diperagakan ulang lagi dengan sangat emosional juga oleh Busaini. Bagaimana dia memohon untuk dagangannya tidak diambil, bagaimana dia meminta bahwa ya dia nggak tahu, dia mengaku salah, minta tolong dan lain sebagainya. Buat saya itu gimana ya, mempunyai efek menyentuh aja itu untuk saya. Maksud saya nggak bisa ngebayangin kalau itu terjadi dengan salah satu orang yang saya kenal. Kalau respon orang di sekitar kamu saat itu seperti apa? Macam-macam ya Mbak sebenarnya. Jadi bisa dari ada yang menyalahkan bahwa kenapa harus dirazia, ada yang menyalahkan mengenai harusnya tidak perlu diambil, gitu suruh tutup aja dan lain sebagainya. Ya maksud saya merespek semua jawaban dari orang-orang tersebut, tetapi ternyata pada saat saya mencoba, ayo kita coba galang dana, kita mau bantu Ibu Saininya, surprisingly saya yang pertama pada saat itu, mungkin ya, mungkin. Yang saya lihat setidaknya seperti itu. Jadi kenapa kita harus berpikir dengan yang negatif-negatifnya, yang memicu pro dan kontra, kalau kita bisa fokus ke membantu orang lain. Tapi artinya ide untuk menggalang dana buat Busaini dan tentu sejumlah pedagang yang juga ikut dirazia itu murni datang dari Mas Dwika sendiri? Iya, yes. Saya soalnya ngelihat seperti itu dan ya yang saya lihat korbannya. Sudah berapa lama dari proses pembukaan rekening sampai sekarang dan sudah berapa banyak dana yang Jadi saya punya 2 rekening kebetulan untuk rekening saya pribadi. Rekening yang satu memang hanya untuk pemakaian sehari-hari dan itu saya kosongkan. Jadi malam itu saya baca sekitar jam 12 kurang malam. Saya cari ATM untuk mengosongkan rekening tersebut. Saya menyisakan sejumlah uang sebagaimana saya tulis di Twitter. Itu anggaplah sebagai sumbangan pertama dari saya. Saya taruh, kemudian saya sebarkan di sosial media. Reaksinya gila. Luar biasa ya. Saya sama sekali nggak menyangka reaksinya bisa seperti itu gitu. Reaksinya saya kemarin sudah sangat senang kayak wow nggak sampai 3 jam kita sudah 10 juta. Tidak sampai 3 jam sudah 10 juta. Dan ingat itu jam 1 pagi. Sampai jam berapa ya? Saya kemarin kurang lebih ketiduran jam 2:30. Itu udah 10 juta. Luar biasa. Saya bangun pagi 31 juta. Wow, Tadi siang 80 juta. Wow, artinya tidak sampai 1 hari sudah terhimpun dana sekitar 80 juta. Sekarang 2 menit sebelum saya naik ke sini, 139 juta. 139 juta kurang dari 24 jam. Mas Dwika, korbannya tidak hanya Busaini. Artinya kalau kita lihat sebegitu masif di hari yang sama, kalau catatan saya tidak salah ada sekitar 5 warung yang bernasib sama seperti Busaini. Artinya mau dikemanakan uang 139 juta? Artinya bakal lebih karena ini masih terus dibuka ya? Betul, masih kita buka sampai jam 12 siang besok. Dan setelah itu ya kita akan berhenti menerima donasi. Untuk ini sebetulnya tadi juga sudah ada beberapa concern di sosial media.
Mas Dwika, ini kan katanya awalnya kita membantu ibu saya ini. Kenapa sekarang jadi membantu korban-korban lain? Untuk saya, kita akan tetap dengan fokus utama kita. Bagaimanapun kita ngelihat ibu saya ini adalah seorang korban, kita akan membantu beliau. Bu Saya ini adalah orang pertama pasti yang akan dibantu, karena dan saya lihatnya memang ibu saya ini seperti itu. Tapi jika memang ada kehendak dari teman-teman penyumbang sekalian, dari teman-teman donatur sekalian yang juga ingin menyampaikan, ada beberapa orang lain yang juga perlu dibantu seperti yang tadi Livi bilang, juga bahwa maksudnya bisa disumbangkan, itu akan kita coba lakukan. Saya dan beberapa teman yang menggalang dana ini juga ingin berusaha untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang sudah lebih biasa mengurusi seperti ini, menyalurkan dana. Karena bagaimanapun nggak pernah terpikir di saya bahwa dalam waktu 24 jam hasilnya segini. Artinya hasilnya luar biasa, responnya luar biasa. Betul. Sekarang kita tinggal berpikir bagaimana cara menyalurkan yang tepat dan juga nanti akan dananya sampai di tangan yang tepat.